Renungan Harian Katolik, Sabtu 6 September 2025. Hari Sabat. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lukas bab 6 ayat 2. Saudara-saudara, perbedaan penafsiran antara Yesus dengan orang Farisi mengenai hari Sabat berawal dari tindakan para murid yang memetik gandum, menggosok, dan memakannya. Orang Farisi melihat apa yang dilakukan para murid Yesus sebagai pelanggaran atas hari Sabat yang mereka pahami dan hayati. Semangat hari Sabat adalah jangan melakukan suatu pekerjaan. Yesus, sebagai anak manusia, mempunyai kewenangan khusus atas hari Sabat. Tidak bekerja pada hari Sabat adalah cara untuk menghormati dan memuji Allah. Sesuai dengan kitab suci, manusia beristirahat pada hari ketujuh sebagaimana Allah yang berhenti bekerja dan mengkuduskan hari ketujuh. Manusia diajak untuk mensyukuri rahmat Allah, Sang Pencipta semesta. Namun, Yesus menambahkan hal yang baru dalam hukum Sabat. Menghormati dan memuji Allah tentu tetap didukungnya. Namun, ia menegaskan pentingnya kasih, belas kasih, dan keadilan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, melakukan tindakan kasih jauh lebih penting daripada sekedar memenuhi hukum Sabat. Yesus menunjukkan kepada orang-orang Farisi bahwa tindakan kasih merupakan panggilan Allah yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Ini berarti bahwa hukum Sabat harus dilaksanakan dengan semangat baru, tidak asal memenuhi hukum. Lebih dari itu, mengasihi Allah dan semua ciptaan Allah tanpa memandang hari dan waktu. Dalam 10 perintah Allah, Allah memerintahkan agar bangsa Israel menghormati hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Apa tujuan utama di balik perintah ini? Pertanyaan ini kerap menjadi perdebatan antara Yesus dan para pemimpin agama Yahudi. Hari Sabat adalah saat untuk beristirahat. Namun, hari Sabat bukan sekedar untuk santai-santai dan tidak bekerja sama sekali. Karena tidak bekerja, hari Sabat adalah kesempatan istimewa untuk mengingat dan merayakan kebaikan Allah dan karya-Nya, untuk memuji Allah, karya penciptaannya, dan tindakan penyelamatannya bagi manusia. Supaya puji-pujian terhadap Allah tidak terganggu, maka pekerjaan sehari-hari dihentikan. Istirahat diperlukan supaya memperoleh kesegaran jiwa untuk dan merasakan kebaikan Allah. Para murid Yesus dimarahi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bukan karena memetik dan memakan bulir gandum dari ladang, melainkan karena melakukan hal itu pada hari Sabat. Untuk membela para muridnya, Yesus memberikan pendapat berdasarkan kitab suci bahwa kebutuhan manusia lebih diutamakan daripada kebiasaan ritual. Ia memberi contoh ketika Daud dan orang-orang yang menyertainya lapar, mereka makan roti kudus yang dipersembahkan di rumah Allah. Bagi Yesus, kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah lebih bernilai daripada aturan-aturan ritual. Sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk taat pada hukum, tetapi tetap bersikap kritis dan bertindak bijak dalam menjalankannya. Sebab tidak sedikit hukum dan peraturan yang ada dalam masyarakat
yang memasung hidup manusia. Karena hukum dan aturan yang ada tidak mengutamakan hidup manusia. Manusia untuk hukum, bukan hukum untuk hidup manusia. Bagi Yesus, keselamatan manusia harus diprioritaskan. Kuasa Yesus mengatasi segala hukum dan aturan manusia. Maka, dengan tegas Yesus berkata, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan mengatasi atau berada di atas hari Sabat atau peraturan. Dan rasanya manusia juga berada di atas peraturan, bukan di bawah peraturan. Artinya peraturan dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk peraturan. Kita memerlukan Tuhan melebihi hukum dan aturan. Yang menjamin keselamatan hidup kita bukanlah hukum dan peraturan, melainkan iman akan Yesus Kristus. Dalam hidup Yesus, kita menemukan Allah yang sungguh mengasihi kita. Tanpa Dia, kita tidak akan menemukan kasih yang sejati. Ya Tuhan, melalui Putra-Mu, Yesus, kasih-Mu kepada kami menjadi nyata. Dia mengasihi kami melampaui segala hukum dan aturan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.